kitab suci agama Islam. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia, dan bagian dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran merupakan salah satu kitab yang mempunyai sejarah panjang yang dimiliki oleh umat Islam sampai sekarang, masih terjaga keasliannya. Nah, Al-Quran dalam pengumpulannya mempunyai 2 tahap, yaitu tahap pertama, pengumpulan Al-Quran dalam arti menghafal yaitu pada masa Nabi, dan tahap kedua dalam arti penulisan Al-Quran. Hal ini dinamakan penghafal dan pembuku. Selanjutnya, kemampuan dapat diartikan sebagai kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan. Menurut istilah, kemampuan merupakan potensi yang dimiliki daya kecakapan untuk melaksanakan suatu perbuatan, baik fisik maupun mental, dan dalam prosesnya diperlukan latihan yang intensif di samping dasar dan pengalaman yang ada. Adapun pengertian membaca adalah melihat dan memahami tulisan dengan melisankan atau hanya dalam hati. Menurut Rahayu S. Hidayat, dalam bukunya Pengetasan Kemampuan Komunikatif, dengan demikian membaca dipandang sebagai sarana memenuhi kebutuhan dan sarana untuk mencapai tujuan lewat bahan bacaan. Atau dapat dikatakan membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan untuk memperoleh kesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui kata-kata ataupun bahan tulis. Membaca merupakan usaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan untuk kebutuhan jiwa individu tanpa ada batasan dan ketentuan tertentu. Rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana kemampuan membaca tulis Al-Quran santri TPA Taqwa Muhammadiyah? Kedua, efektifkah metode Iqra yang diterapkan untuk meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran santri TPA Taqwa Muhammadiyah? Tujuan untuk mengetahui kemampuan baca tulis Al-Quran santri TPA Taqwa Muhammadiyah Rapang. Kedua, untuk mengetahui keefektifan metode Iqra yang diterapkan untuk meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran pada santri TPA Taqwa. Manfaat. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa keberadaan Taman Pendidikan Al-Quran TPA sebagai lembaga pendidikan non-formal yang mendukung dan membantu memberikan pengajaran membaca dan menulis Al-Quran pada anak usia dini. Kedua, secara praktis penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi khazanah ilmu pengetahuan bagi dunia pendidikan pada umumnya dan bagi siapa yang membutuhkan. Itulah tadi pemaparan karya ilmiah yang saya buat, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kemudian manfaat dari karya ilmiah tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.